يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan wal akhwat, pekan lalu kita sudah membahas di antara macam-macam wanita yang haid. Dari 3 pembahasan kita sudah membahas 1 pembahasan, yaitu wanita yang pertama kali haid. Wanita yang pertama kali haid, untuk mempermudah mengetahui darah haidnya, itu dengan mengetahui sifat-sifat dari haid itu sendiri. Yang kedua, durasi waktunya, ya, karena yang pertama maka dia akan mengetahui berakhir atau tidaknya haid itu, yaitu dari keluarnya cairan putih. Dan itu bisa dicek sekarang, itu gampang, ya. Fa in istamarra ma'aha damu ba'dal 15 yawman fa hiya mustahadah. Batasan maksimal yaitu 15 hari. Kalau lewat dari itu maka itu darah istihadah. Lalu kalau sudah mengetahui secara zatnya, secara waktunya, dia sudah tahu, maka para ulama memberikan opsi lain caranya, yaitu mengetahuinya dengan menanyakan kepada siapa? Orang yang di sekitarnya, bukan ke bapaknya, bukan ke pamannya, tapi ke siapa? Ibu dan saudari-saudarinya. Adapun yang kedua, yaitu yang sudah terbiasa, al-mar'atul mu'tadah, yang sudah berkali-kali. Maksudnya al-mu'tadah di sini hiya man kanat laha ayyamun ma'lumatun tahiduha minasyahri, yaitu para wanita yang sudah mengetahui hari-hari haidnya dalam sebulan. Jadi kalau 4 pekan ada wanita yang haid di awal bulan, pertengahan, ada yang ketiga, ada yang keempat. Maka wanita harus tahu ini, suaminya juga harus tahu. Kemudian disampaikan bahwa hampir lebih dari 80% laki-laki mentalak istrinya itu kebanyakan talak bid'i. Apa itu talak bid'i? Salah satunya adalah dilakukan ketika istri sedang haid. Itu laki-laki harus tahu. Jadi yang dimaksud dengan al-mar'atul mu'tadah, wanita yang mu'tadah artinya sudah terbiasa haid dan mengetahui durasi waktu, sudah mengetahui siklus haidnya dalam sebulan, ini masuk ke kategori al-mu'tadah. Hukumnya annaha tatrukus salata was-shauma wal wat'a ayyama 'adatiha. Karena itu berlaku baginya hukum terkait dengan haid, meninggalkan salat, meninggalkan puasa, hubungan badan di waktu-waktu dia dalam kondisi haid.
fa in ra'at safratan ba'da adatiha farrajihu annaha la taltafitu ilaiha. Kalau keluar darah yang kekuning-kuningan sebagaimana hadis Ummu Atiyah, para ulama mengambil istimbat kalau terjadi darah keluar warna kekuning-kuningan di masa suci, itu dikategorikan darah haid atau bukan? Bukan. Kalau keluarnya di masa haid, maka itu darah haid. Maka nanti di googling aja hadis Ummu Atiyah seperti apa. Amma idza ra'at dzalika ayyam adatiha ay bi an yatakhallal ayyam adatiha safratan fa inna dzalika yu'tabaru haidon kama dzakarna dzalika sabiqan. Nah, ini kalau dia melihat di hari-hari biasa dia haid, kemudian ada darah kuning, maka itu dikategorikan darah haid. Pertanyaannya, kata ikhwan ini, yang keluar itu berapa warna sih? Antum sempat terpikir gak ikhwan gitu? Makan apa sih sehingga darahnya aja apa? Macam-macam. Kita kan sering dengar, wah ini orang darah biru. Tapi kok istri ana nggak pernah ngeluhkan keluar darahnya warna biru. Itu mustalah saja. Kalau bahasa kita istilah saja, itu darah biru. Saat kalau darah nyingrat itu apa itu? Hah? Kalau darah nyingrat apa maksudnya? Ya turun. Ya khawatir punya suami lugu. Suaminya apa? Lugu. Ya, imut-imut gitulah ya. Yang penting nggak apa-apa, yang penting dia paham agama. Yang ketiga poinnya kita, bima tuthbitul adah, dengan apa seseorang itu mengetahui kebiasaan haidnya itu. Jumhur ulama dari Hanafiyah, Malikiyah, dan ini pendapat yang dipegang oleh para ulama Syafi'iyah, annal 'adata tuthbatu bimarratin wahidah fil mubtada'ati. Bahwasanya yang terbiasa itu ditetapkan dengan satu kali. Dalam sebulan itu berapa kali? Satu kali. Fil mubtadi'ah, dalam satu kali itu setetes. Itu sudah dikategorikan apa? Haid. Setetes itu. Jadi dia tahu itu misalnya sudah biasanya pekan keempat. Baru setetes, ya kita wanita harus sudah yakin bahwasanya itu apa? Darahnya darah haid, walaupun satu kali tetes. Kenapa? Karena dia sudah terbiasanya haidnya di pekan keempat. Pekan ketiga dia sudah keluar. Bagaimana? Apakah itu darah haid atau bukan? Hah? Darah haid apa bukan? Itu bisa jadi bukan. Kenapa? Stres. Kenapa stres? Minyak naik, enog naik, sampai ayam wegah. Dek enog deui teh nah, teu dibagi hasil. Stres ya. Bisa jadi seperti itu. Maka bagi yang sudah terbiasa seperti ini, ya, kalau satu kali dalam madhab Hambali mengatakan jangan risau, ya, itu bukan darah haid. Sampai kapan? Sampai 3 kali tetesan. Sampai apa? 3 kali tetesan.
Ada yang berpendapat di sini bahwasanya bisa jadi ya ditetapkan itu dalam sebulan sekali di pekan yang tadi yang berapa? Yang ketiga. Sepekan sekali. Sebulan sekali. Ada juga bithalathati marrat fi kulli syahrin. Ya. Jadi ada yang lama, ada yang sebentar. Karena itu dalam mazhab Syafi'i di antara ketentuannya ada aqallu haidin, ada aktsaru haidin. Untuk apa? Ya tadi memudahkan. Biasanya wanita dalam sepekan itu berapa kali keluar sih? Beda-beda, ada yang deras, ada yang tidak. Ya, tapi tadi dalam madhab jumhur itu 1 kali tetes, maka itu sudah yakin kalau di hari kebiasaan dia haid, bahwasanya itu darah haid. Ada yang kedua, madhab Hanabilah, dia harus 3 kali tetesan menentukannya. Kalau sudah 3 kali tetes, ya keluar, maka ini apa? Sudah dikategorikan haid. Al-adillatu ihtajal jumhur bima rawa'ahu Abu Dawud wa ghairuhu min hadits Ummi Ati Salama anna imra'ata kanat tahraqad dam ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fastuftiyat laha Rasulullah faqala litantadira 'iddata layali wal ayyam allati kanat tahidna min asy-syahri qabla an yusibaha alladhi asabaha faltada'i as-salata qadra dhalika min asy-syahr fa idza khallafat dhalika faltaghtasil thumma liyastaghfir bi thawbin thumma litusalli fihi. Dalam hadis Ummu Salamah ini disebutkan bahwa kebiasaan wanita-wanita di zaman Rasul ya keluar darah ya haid, lantas mereka meminta fatwa kepada Rasul. Apa kata Rasul kalau keluar darah itu? Litantadira iddata layali wal ayyam, maka kalian harus menunggu sampai sucian itu beberapa malam atau beberapa hari. Allati kana tahidna minasyahri, ya, yaitu hari-hari haid dari setiap bulan. Ya, allati kana tahidna minasyahri artinya sudah kebiasaan. Qabla an yusibaha alladhi asabaha, ya, maka sebelum dia sucian, ya, fatada is-salata, maka tinggalkan salat qadra dzalika minasy-syahr, selama waktu darah itu keluar. Fa idza khalafat dzalika, kalau berhenti si darahnya itu, faltaghtasil, maka dia harus mandi. Tsumma litastaghfir bi thawbin, kemudian ganti baju, ya, tsumma litusalli fihi, kemudian ia melaksanakan salat. Wajhul istidlal an al-hadits dalla ala i'tibar syahr alladhi qabla al-istihadah. Nah, di sini kata penulis bahwasanya hadis ini menunjukkan dalam setiap bulan itu ada durasi waktu dia haid qabla istihadah, sebelum terjadinya istihadah dia istilahnya sudah rutin. Maka cara pengambilan dalil dari hadis ini adalah sesuai dengan kebiasaan dia haid. Ketika datang istihadah, nanti ada pembahasannya. Datang istihadah nih, kadang istihadah itu yang bikin bingung ya para akhwat ini, yaitu ketika di masa suci baru beberapa hari. Ya, yang lebih bingung lagi suaminya. Gersang dia. Ya.
hariwang gitulah. Baru saja 2 hari udah apa? Keluar lagi darah. Nah, ini kemudian berikutnya jamaah, kondisi wanita yang keempat, ahwalul mar'atil mu'tadah, kondisi wanita yang terbiasa haid itu, kondisi yang pertama an yuwafiqa dam'adatuha, sesuai dengan kondisi kebiasaan. Kalau pekan keempat seminggu beres, ya. Fal hukmu huna takunu ayyamu dam haidun wa ba'daha tuhran. Kalau sudah diketahui misalnya dalam setiap bulan itu di pekan keempat waktunya 5 hari selesai. Waduh, gampang ini mana? Siri wae salaki oge. Ya enggak? Ya udah ketahuan gampang nih. Sehingga apa? Kan takuna ayyam haidha 5 ayyamin haidan wa 25 tuhran. Seperti orang misalnya haidnya 5 hari, masa sucinya 25 hari. Wara'at ma yuwafiqu dzalik, dan itu sudah rutin seperti itu. Fa haiduha 5 ayyamin wa tahara 25 ka'adatiha. Jadi haidnya 5 ayyamin 5 hari, masa sucinya 25 hari. Karena itu ya akhwat, perlu sadari bahwa para laki-laki itu syahwatnya berbeda dengan syahwatnya apa? Perempuan. Kalau perempuan ya ada kondisi-kondisi tertentu. Kalau laki-laki kondisi apapun, lihat hayang pengen ya. Astagfirullah. Karena itu apa? Ada syariat ta'addud, poligami. Supaya apa? Disesuaikan dengan waktu itu. Sama semuanya di pekan keempat. Makanya kalau pas mau lamaran itu tanya dulu haidnya teratur apa 3. Pekan keberapa ini yang luput dari perhatian para laki-laki. Gitu para akhwat ya. Bukan masalah poligaminya ini. Tenang dulu, yang mau saya balik tak? Belum beres kajian. Ini kondisi yang pertama. Nggak berubah-berubah. Ya, gampang. Yang kedua, an yanqati ad-dam dunal 'adah. Keluar darahnya ya di luar waktu kebiasaan. Fa in qata'a duna aqalli haidi fala yu'addu haidan fi haqqiha. Kalau berhenti ini durasinya lebih singkat daripada kebiasaan, fala yu'addu haidan fi haqqiha, maka ini tidak dikategorikan haid, bal huwa damun fasadun la taltafitu ilaihi al-mar'ah. Wa in qata'a bi aqallil haid wa huwa yawmun wa lailatun wa kanat 'adatu akthar min dhalik fa inna tutahharu bidzalika fala tatimmu 'adatuha. Kalau dia berhenti misalnya duna aqallil haidin melebihi waktu kebiasaan dia apa? Haid. Fala yu'addu haidun fi haqqi bal huwa damun fasad. Biasa 5 hari. Oh jadi 6 hari. Jadi berapa hari? 6 hari. Maka di hari ke-6 itu tidak dikategorikan darah haid, tapi darah apa? Fasad. Ya, bisa karena faktor lain. Kecapean, ya. Stres tadi.
Ya. Wa in qata'a bi aqalli haidi, kalau keluarnya ya misalnya cuma sehari semalam, wa kanat adatuha aktsar min dalik, padahal kebiasaannya lebih dari sehari semalam, tadi 5 hari, fa innaha tatuhur, itu dikategorikan suci, wala tatimu adatuha, maka tidak perlu mendiri kepada kebiasaannya. Fa in awadaha dan ba'da inqita'iha wa kana fi atna'i adatiha wa lam yujawizha fa inha tajlis zaman min al-adat kama law lam yanqati li'annahu salifu zamanil adah. Berikutnya jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala, fa in awadha dan ba'da inqita', misalnya sudah kebiasaan dia keluar darah di waktu-waktu kebiasaan tadi, kemudian di pertengahan ya kebiasaan tersebut ya lam yujawizha fa inha tajri zamanu min al-adah, si darah itu tidak keluar di hari-hari di mana dia haid. Contohnya begini, tadi 5 hari, hari ketiga sudah berhenti. Ada berapa opsi bagi wanita ini? Opsinya ada 2. Yang pertama, menyempurnakan sampai hari kebiasaannya 5 hari supaya lebih tenang. Yang pendapat yang kedua yaitu apa? Kapan saja itu berhenti, walaupun 1 hari 1 malam darahnya berhenti, maka itu apa? Sudah suci ya. Maka ini amrun sahal. Kembali kepada apa kondisi si wanita tadi. Karena kadang ada orang yang berhenti misalnya di hari ketiga, bunga, alhamdulillah berhenti. Hari keempat, kelima dia keluar, ya bisa jadi itu apa? Tetesan terakhir, tetap tetesan terakhir termasuk darah haid. Maka gimana mengusir ini? Kembali kepada si akhwat tadi yang kebiasaan ya keluarnya 5 hari sudah kontinu seperti itu ya, kemudian sesekali keluar bisa lebih singkat atau lebih lama. Bagaimana caranya seperti itu? Maka 2 opsi tadi bisa digunakan. Pengen yakin, saya mendingan 5 hari saja, karena itu sudah menjadi kebiasaan, nggak apa-apa. Yang kedua, waduh, salah kina senagih wae. 3 hari berhenti, 4 hari juga masih berhenti, 5 hari juga berhenti. Oh, berarti itu sudah suci ya. Karena itu tadi faktor haid itu memang sudah menjadi fitrahnya wanita. Jadi kalau ada faktor lain darah ini yang menjadi apa sebab kemudian apakah mengacunya kepada kebiasaan atau kembali kepada darah itu sendiri. Maka kata Anda disampaikan Imam Ahmad bin Hanbal itu belajar tentang tentang darah wanita sebanyak berapa lama? 9 tahun. Karena memang susah gampang. Perselisihan ulama kenapa kemudian menjadi berbeda-beda? Pertama, ya, diperselisihkannya itu apakah kembali kepada darahnya, jenis darahnya, atau kepada waktunya. Sedangkan waktu wanita haid itu berbeda-beda. Ya, kembali seperti kalau dalam nanti pembahasan masalah qasar, ya, apakah kepada batasannya itu jarak, ya, atau kepada safarnya.
Kalau capek, sekarang jarak dari Jakarta ke Surabaya, jaraknya jauh apa enggak? Naik pesawat belum tentu capek. Nah, disitulah apa? Perselisihan di kalangan para ulama sebagaimana lidah tadi. Yang ketiga, halatu tsalitsa an yujawiza dam'adatuha, yaitu si darah tadi keluar di luar kebiasaan si wanita tadi. Fa in jawaza 'adatuha al-ma'rufah ka an takuna 'adatuha khamsata ayyamin fayatajawaz ad-dam hadhihi al-khamsa ila sab'ati ayyamin fa hadha mahallu khilafin bainal fuqaha. Nah, di sini. Kalau misalnya tadi kebiasaannya 5 hari dia haid, kemudian melewati hari-hari kebiasaannya, contohnya jadi 7 hari, hari ke-6 masih keluar. Suami nanya, tas sucian aja, masih keluar Malam ke-7 hari masih haid, masih. Sampai besoknya juga masih. Berarti ini apa? Melebihi kebiasaan. Fahada mahallu khilafin bainal fuqaha. Ini menjadi perselisihan di antara para ulama. Was-shawab annaha tajlisu ziyadatu in kana muttasilah. Nah, di sini. Dia tetap dalam kondisi haid bila mana si darah tadi terus-menerus berlangsung keluar. Li umumil adillati wa li anna al-haidha yazidu wa yanqus ma lam yatajawaz az-ziyadatu 15 yawman. Para ulama mengatakan tetap dia dalam kondisi haid karena batasan maksimalnya berapa hari? 15 hari. Jadi sebelum sampai melewati 15 hari maka harus apa? Harus dalam kondisi dia meninggalkan ibadah. Dia tetap haid. Fa in jawazatha fahiya mustahadatun wa laysa laha illa 'adatun ma'lumah. Kalau sudah hari ke-17, hari ke-20, salaki oge dikawa panona beureum. Iya. Padahal masih bulan madu. Haidnya sampai hari ke-20. Ini termasuk darah apa? Istihadah. Kapas ya mah. Kalau pusing berarti mikir. Kalau pusing berarti mikir. Ente pusing, ente mikir saat. Ini berarti apa? Berarti alhamdulillah dia masih mudeng hadir. Bisa dipahami nih? Kesimpulannya dari kondisi wanita yang terbiasa haid, ada wanita yang siklusnya memang teratur 5 hari ya 5 hari. Sehingga kalau keluar tadi ya kurang dari 5 hari di hari-hari kebiasaan haid hari ketiga, dia punya 2 opsi. Opsi imma terus sampai apa? Ke-5 hari karena itu menjadi kebiasaannya. Khawatir apa? Hari ke-4 berhenti, hari ke-5 malah masa keluar. Maka boleh bagi dia untuk apa? Untuk memilih opsi dari kebiasaannya. Opsi yang kedua yaitu apa? Berhenti. Kenapa? Darahnya sudah berhenti. Maka nanti bagaimana cara mengetahui wanita itu berhenti dari haidnya? Nah sudah dia berhenti di hari ketiga, keempat nggak ada, kelima nggak ada, berarti dia apa? Bonus. Ini apa? Bonus. Kalau melewati hari-hari kebiasaan 5 hari biasanya, hari ke-7 dia tetap apa? Haid. Maka para ulama di sini silang pendapat. Apa patokannya tetap 5 hari? Yang 2 hari itu masih tetap haid atau bukan?
Nah, sini para ulama berselisih pendapat, ya. Maka jika terus menerus deras lewat 5 hari, 7 hari, maka batasannya sampai berapa? 15 hari itu patokannya. Jadi hari ke-10 berhenti, ya udah berhenti. Kenapa? Karena kebiasaannya 5 hari. Berhenti di tanggal ke-10, hari ke-10 ya udah beres. Tapi hari ke-10 masih keluar 11, maka patokannya maksimal haidnya itu berapa lama? 15 hari. Lewat 15 hari berarti ini darah apa? Istihadah. Bisa dipahami nih? Akhwat bisa dipahami? Alhamdulillah. Masalah sekarang yang kelima, ngaco. Kadang di pekan ke-1, kadang pekan kedua, ya, kadang lebih awal, kadang lebih akhir. Ada yang gitu, akhwat? Hah? Oh, ada. Benar kalau gitu ya. Jumhurul fuqaha minal malikiyyati wa syafi'iyyati wal hanabilah ala anna al-adata tantaqilu tataqaddam au tata'akhkhar. Para ulama kecuali ulama Hanafiyah, 3 ulama mengatakan sepakat bahwa ada di antara wanita yang mana siklus haidnya kadang lebih awal, kadang lebih akhir. Amma at-taqaddum wa ta'akhur ka'an takuna ayyama haidhiha al-khamsata al-ula min asy-syahri thumma ra'at fi ba'di syuhur anna ayyama haidhiha al-khamsata ats-tsaniyata min asy-syahri. Contoh, kata para ulama, ciri lebih awal atau lebih akhir. Contoh, dia tadi biasa haidnya itu di pekan terakhir 5 hari, 21, 22, 23, 24, 25, beres 26. Ternyata haidnya itu sudah mulai dari tanggal 19, berarti lebih maju. 19, 20, 21, 22, 23, 24 udah beres. Atau ya, mulai haidnya itu dari tanggal 22 sampai 27. Itu maksudnya at-taqaddum wa ta'akhur di situ. Wa hakadha fi taqaddum kan yakuna haiduha al-khamsata tsaniyata min syahri thumma jaa haiduha fil khamsati al-ula min asy-syahr fa hadhihi mas'alah ikhtalafa fiha fuqaha ma'a ittifaqihim fi anna al-'adata tantaqil. Maka ini menjadi perselisihan dari para ulama, di mana para ulama sepakat bahwasanya terkadang siklus haid itu bisa lebih awal atau bisa lebih akhir. Lakin fi hadil intiqal ikhtalafu hal yuthbatul intiqal bimarrah wahidah am la budda min tikrar thalatha marratin. Nah, di sini jamaah, para ulama berselisih pendapat. Biasanya wanita itu berapa kali sih siklus, lebih awal atau lebih akhir itu? Sekali, 2 kali atau 3 kali? Kita tanya kepada akhwat, kalau lebih awal lebih akhir itu sering apa kadang-kadang? Hah? Sering mah bisa jadi gering. Hah? Gimana akhwat? Yang udah terbiasa tuh, kadang bisa lebih awal atau juga kadang lebih akhir. Itu sering atau sesekali? Kunaon bisa sering gitu? Menghindari suami. Ini jangan repot menghindari suami. Karena itu kata para ulama di sini, hal yuthbatul intiqal bimarratin wahidah.
itu sekali saja, am la budda min tikrarihi thalatha marrat, atau orang dikategorikan siklus perpindahan lebih awal atau lebih akhir itu sekali barometernya atau 3 kali. Bisa dipahami ini? Ya. Fasyafi'iyatu yarawna annal intiqal yakunu bimarratin wahidah wa in kana addatuha muttafaq la mukhtalaf. Maka ulama Syafi'iyah mengatakan barometernya sekali juga sudah cukup. Itu dikategorikan apa? Menyelisihi kebiasaannya. Kalau ulama Hanabilah mengatakan batasnya harus 3 kali. Apa kata mereka? Fa'idha ra'atid dam fi ghairi adatiha lam tu'tabar ma kharaja an adati haidan hatta yataqarrar thalathan fi akthar riwayat atau marratain fi riwayati indahum. Kata Hanabilah itu batasannya harus 3 kali. Ya, harus berapa? 3 kali. As-sahih anal adata tantaqil bimarratin wahidah famata ra'atil mar'ata damul haid ma'ruf bi sifatihi alladhi dzakarna sabiqan fa innaha tu'tabaru ma kharaja min haidan. Maksudnya begini, apakah sekalinya itu sekali tetes atau harus 3 kali sampai ya yakin? Ya. Kalau dia apa? Di luar siklus kebiasaan dia haid. Nah, ini perselisihan pendapat para ulama seperti ini. Maka kembali kepada apa? Ya, nyaman dan yakinnya itu di mana? Nyaman dan yakinnya itu di mana? Maka solusinya apa? Kata penulis, dengan mengenal itu darahnya darah haid atau bukan. Kan kemarin sudah disebutkan sifat-sifat darah haid itu. Nah, sehingga begini, fa innaha tu'tabaru ma kharaja minha haidun fala tusalli wala tasum wala fal jima' wala tuta'a. Maka kalau sudah dikenali dia darah haid itu keluar, maka tidak boleh sholat, dia tidak boleh puasa, tidak boleh hubungan badan. Fa in istamarra ma hatta sadafa ayyam haidha fa innaha tabqa haidun ma lam yatazawwad dam aktsarul haidi. Kalau tadi misalnya biasanya 5 hari, lebih awal tanggal 21 keluar, ya tanggal 20 sudah keluar, 3 kali keluar, berarti itu apa? Tetap darah haid. Kalau perempuan sekarang masalahnya dia lupa kebiasaannya. Pekan keempat apa pekan pertama? Kalau pekan kedua nggak mungkin. Harus dicatat. Maka dalam masalah ini fara'a ba'du ahli ilmi annaha tajlisu fi kulli syahrin 6 ayamin aw 7 wa huwa ghalibul haid. Maka kembali kepada kebiasaan wanita haid itu paling banyak ya kebiasaannya nih 6 atau 7 hari. Kalau sampai 2 pekan itu jarang. Atau sedikit dari itu ya sedikit ya. Wastadalla ashabu hadzal qaul bima rawahu Abu Dawud wa ghairuhu an Hamnata binta Jahshin qalat kuntu ustahadu haidatan kabiratan syadidatan. Aku ini pernah mengalami haid istihadah yang parah. Fa ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam astaftihi fawajadtuhu fi baiti ukhti Zainab binti Jahash. Maka aku mendatangi Rasul untuk meminta fatwanya, maka aku dapati Rasul sedang berada di rumah saudariku, itu Zainab binti Jahash. Faqultu ya Rasulullah inni ustahadu min haidatin kabiratin syadidah fama ta'muruni fiha. Wahai Rasul, aku ini mengalami istihadah ya, di mana darah itu keluar dengan derasnya, apa yang kau perintahkan?
qad mana'atni siyam was shalah, saya ini tertahan dari ibadah salat puasa. Qala an'atu laki al-qursufa fa innahu yadhhabu dam wa huwa aktsaru min dzalika. Qala fattakhli thawban fa qalat huwa aktsaru min dzalika innama asajju sajjan. Kata Rasul menggunakan alat ditutup tapi masih deras, bahkan lebih dari itu dia keluar lagi. Qala Rasulullah sa'amuruki bimarratain bi amrayn ayyuhuma fa'anta ajza'a anki minal akhar. Maka saya kasih engkau dua opsi, kata Rasul. Mana saja engkau pilih, maka itu sudah cukup. Wa in quyat alaihi ma fa anti a'lam. Ya, faqala laha innama hiya raqdatun min raqadati syaitan fatahayyadi sittata ayamin aw sab'ati ayam fi ilmillah. Bisa jadi wahai Hamnah, kata Rasul, itu gangguan setan. Kenapa? Karena kebiasaan wanita itu haid adalah berapa hari? 6 atau 7 hari. Maka engkau ambil yang kedua hal ini. Boleh 6 hari, boleh 7 hari. Mana saja yang engkau ambil, maka itu sudah cukup. Masih ada lagi sampai sini? Ini pendapat yang pertama. Kata Rasul. Wa dhaba akhadun la anna nasiyata li adadiha waqtiha annaha tataharra. Ya, dia lupa pekan keberapa, itu kembali kepada apa? Dia mengetahui dari segi apa? Darahnya. Nah, di sini jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala mengingat tentang masalah darah haid ini bagi sebagian wanita ya tanpa mau ambil pusing ya, tidak belajar, sehingga apa sangat disayangkan masalah ini. Ya, kadang ada orang yang bertanya, Ustaz, saya berhenti darah haid ya di waktu duha. Kapan berhentinya? Waktu duha, jam 8. Apa yang harus saya lakukan? Ya, apakah saya harus melaksanakan sholat subuh atau tidak? Kalau berhenti ini. Sisi lain ada akhwat mengatakan, Ustaz, ana berhenti darah haid sebelum matahari tenggelam. Jam berapa? Ya, saat jam 5. Apa kewajiban bagi saya? Bisa kebayang? Yang ketiga mengatakan, Ustaz, ana berhenti darah haid jam 2 malam. Kebayang nggak? Apa yang harus saya lakukan? Pertama, kita jawab yang pertama. Apa itu berhentinya jam berapa? Jam 8 waktu duha. Maka tidak ada kewajiban apapun kecuali sholat duha kalau mau dia. Gimana sholat subuhnya? Batas sholat subuh kapan? Kalau matahari sudah terbit, maka apa? Tidak ada kewajiban sholat subuh bagi yang haid. Tapi lamun salaki hudangnya jam 8. Salaki hudang jam 8. Dihudang kok. Apa nih? Waktunya sholat. Oh, sholat. Aduh, astagfirullah. Sholat 4 rakaat. Kirain jam 8 mah. Padahal apa? Jam 8 pagi. Harus diulang lagi. Kenapa? Enggak sah dia sholatnya. 4 rakaat. Subuh berapa rakaat? 2. Maka boleh dia laksanakan sholat subuh. Adapun wanita ketika jam 8 berhenti, maka tidak ada kewajiban apapun kecuali melayani suami. Mandi dulu, ya, boleh hubungan badan. Bagaimana San? Kalau nggak mandi dulu, ntar dulu nanti supaya hadir terus kajiannya. Yang kedua, kalau berhenti misalnya jam 5 sore, apa kewajibannya? Para ulama mengatakan wajib melaksanakan sholat asar, sunnah melaksanakan sholat zuhur.
Kenapa? Karena dia berhenti di waktu apa? Sholat asar. Wajib bagi dia sholat asar. Adapun zuhur, para ulama mensunahkan karena boleh menjamak takhir. Sehingga kalau antum berhenti, misalnya istri ini berhenti di waktu zuhur jam 1 siang, maka kewajiban dia sholat apa? Sholat zuhur dan asar ketika sampai waktu, nggak usah dijamak kemudian. Nggak usah dijamak. Sekarang kalau berhenti jam 8 atau jam 2 malam tadi, apa yang wajib dia lakukan? Sholat isya. Sunnahnya salat maghrib. Salat subuh keheula pancen waktuna. Paham? Wajib dia untuk melaksanakan salat isya bangun, ya. Adapun salat maghrib maka itu sunnah. Bisa tergambar? Oke, wallahu taala a'la wa a'lam. Insyaallah nanti kita akan bahas tentang pembahasan yang berikutnya kalau ada, ya, namanya itu qassatul bayda, ada darah bening yang keluar dari kemaluan wanita. Bagaimana, seperti apa, insya Allah kita bahas di pekan yang akan datang.